Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wabarakatuh. syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Penais DKI Jakarta? Tentunya kami berharap kita dan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, tentunya dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Penais DKI Jakarta, senang sekali bisa berjumpa dalam kesempatan dan kegiatan podcast Penais Zawa DKI bersama kami tentunya untuk memberikan informasi-informasi terkait Kementerian Agama kepada masyarakat umum. Nah, sahabat, kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam dari kantor KUA Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Al-Ustadz Ahmad Jarkasi SAG. Sahabat, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz perjalanan menuju ke sini Ustadz? Lumayan macet ya, karena ada beberapa perbaikan jalan. Masya Allah ya, luar biasa. Nah sahabat, dimanapun Anda berada, untuk pada hari ini narasumber kami akan mengangkat tema ucapan dan tindakan sebagai refleksi atas kearifan seseorang. Menarik bukan ya sahabat untuk kita diskusikan bersama pada hari ini. Nah Ustadz, ini kan sering ya Ustadz ya, kita dengar, kita lihat bahwasannya sering terjadi konflik Ustadz. Itu terjadinya mungkin bisa di jalan raya, konflik antar warga, ataupun di pemukiman ya Ustadz ya. Konflik antar warga itu yang mungkin dipicu oleh perbedaan suku, ras, ataupun konflik intern atau antar pemeluk agama. Bahkan yang sering kita lihat juga demo yang terjadi saat nih, demo dari masyarakat sebagai wujud protes kepada pemerintah. Nah, sahabat, untuk itu beberapa menit ke depan kita akan berbincang, berdiskusi, juga mencari solusi untuk tema yang kita angkat hari ini. Untuk itu kepada narasumber kami silakan untuk menguraikan atau menjelaskan tema yang sudah kami sampaikan tadi. Kepada Al-Ustadz Ahmad Jarkasi SAG, kami silakan. Baik, terima kasih Wade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berdiskusi kembali berkaitan dengan yang ditanyakan oleh host kita tentang disharmoni yang terjadi di masyarakat tentunya ya. Betul, Ustaz. Baik di jalan raya atau di rumah tangga atau mungkin di lingkungan masyarakat ya. Dan sebabnya mungkin berkaitan dengan perbedaan pandangan, perbedaan nilai-nilai kebenaran. Tentunya setiap kita sebagai manusia ini kepengen tuh hidup damai. Damai, nyaman, tentram. Dan kalau kita merujuk kepada asalnya, dasarnya, kedamaian itu dicapai apabila tidak ada perasaan yang mengganggu perasaan seseorang, maka dia akan damai. Baik itu bersumber dari luar atau dari suasana di luar dia atau penilaian dari orang di luar dia dan sebagainya. Sehingga seseorang apabila ingin mencari kedamaian dan ketentraman, maka dia lebih cenderung menyendiri ya. Baik. Ketika dia sendiri ya, maka dia akan melakukan sesuatu yang diinginkan dan dia akan mengucapkan sesuatu yang akan diucapkan tanpa ada singgungan dari pihak lain. Maka ditemukan kedamaian di situ kalau ia hidup sendiri tentunya. Kecenderungannya begitu. Tapi manusia ini kan nggak mungkin hidup sendiri, pasti dia butuh dengan orang lain. Manusia makhluk sosial, sebagai makhluk sosial pasti butuh dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tinggallah kita ini di sebuah masyarakat yang heterogen, dari mungkin dari suku yang heterogen, dari rasnya, agama dan sebagainya. Juga tidak terlepas dari heterogen
pemikirannya, nilai kebenaran. Karena ya nilai kebenaran itu punya relativisme gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan tindakan dia benar, tapi mungkin orang lain mengatakan tindakan dia salah. Atau tindakan dia bagus, menurut orang lain tindakan dia salah dan sebagainya. Karena berdasarkan dari nilai kebenaran yang diakui secara subjektif tentunya. Atau mungkin lagi ada seseorang yang menilai kebenaran dari nilai dogmatis misalnya, ya. Dari nilai-nilai agama ini benar, ini salah. Atau dari pandangan yang relatif tadi, yang secara subjektif, ya itu bercampur baur ketika kita berada di masyarakat. Sehingga potensi konflik ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya, karena tidak adanya satu pemahaman di dalam dirinya bahwa apakah ucapan atau tindakan seseorang itu kira-kira bermanfaat nggak buat orang lain, atau menyinggung perasaan orang lain atau tidak, gitu. Ya. Karena kebenaran itu tentu akan berbeda di setiap orang. Nah, saya kasih contoh misalnya. Kalau seseorang mungkin di jalan raya, kalau sering kita lihat keributan di jalan raya, betul. Ya, Senggol dikit, karena kesenggol, emosi. ya, atau karena ngerem mendadak dia emosi. Padahal kita, misal kalau kita sebagai pihak yang dirugikan, kalau kita berpikir secara matang, kan ada sesuatu yang menyebabkan dia merugikan kita, mungkin menyenggol atau menabrak kita. Apakah mungkin mungkin dia lagi buru-buru, atau dia mungkin punya urusan yang lebih penting dari saya, gitu kan gitu. Sehingga udah kita maklumin aja. Atau mungkin dia ngantuk di jalan, ya kita maklumin. Sehingga dengan sifat-sifat, dengan sikap yang seperti itu menunjukkan kematangan kita dalam berpikir, dalam menilai satu tindakan seseorang. Dewasa. Sehingga kita maklumin aja gitu. Maka nggak akan terjadi clash di jalan raya, kan mesti gitu. Tapi kalau dua-duanya mengklaim kebenaran di pihak masing-masing, ya tentunya ya terjadilah apa yang sering terjadi sekarang itu. Itu yang terjadi di jalan raya. Kalau di dalam masyarakat, misal seseorang beraktivitas, ya, apakah dia misalnya melakukan satu contoh yang sering kita dengar, orang buang sampah itu. Ya sering kan, orang buang sampah jadi ribut dengan tetangga. Padahal kalau misalnya seseorang itu berpikir ketika dia akan buang sampah ke satu tempat, ya, kira-kira itu merugikan orang lain atau tidak? Oh, saya buang sampah di tempat kosong, bukan di rumah orang, tapi di tempat kosong di jalan raya. Oh, kalau gitu ada nggak mudarat yang ditimbulkan dengan perbuatan itu? Ya mungkin mengotori jalan raya, merusak pemandangan, ya mengganggu lalu lintas orang. Kalau dia berpikir begitu, maka dia tidak akan lakukan itu, kan itu. Atau sebaliknya, kalau dia buang sampah di tempat orang, di lahan orang lain, tentu kan kita akan berpikir, kita pun nggak mau kalau ada orang lain buang sampah di tempat kita, maka kita jangan lakukan itu. Betul. Nah, pemikiran-pemikiran itu, ya, baik didasari karena nilai yang terkandung di dalam dirinya tentang kebenaran itu, ya, diolah secara sempurna, atau dia bersumber dari penilaian yang relatif, mungkin menurut dia ini nggak ada maslahatnya, nggak ada kebaikannya kalau saya berbuat begitu misalnya, maka dia nggak akan lakukan. Nah, nilai itu datangnya apakah nilai dari dogma, dari nilai agama, atau dari nilai kepercayaan yang dia punya, bahwa menurut kepercayaan dia atau keyakinan dia melakukan perbuatan ini itu akan menimbulkan kerugian pada orang lain. Maka saya ikuti nilai dogmatis itu sehingga saya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Atau nilai itu memang muncul dari pemikiran yang matang dari dirinya bahwa oh ini menurut saya memang merugikan orang lain, maka tidak akan dilakukan perbuatan itu. Nah, ini nanti secara luas, maka latar belakang masalahnya bisa masalah suku, ras dan sebagainya itu dalam hal-hal kayak gitu. Nah, sehingga kalau ditanya kenapa tuh sering terjadi ketidakharmonisan di dalam masyarakat, karena masing-masing individu yang tinggal di dalam masyarakat itu kurang memahami tentang apa akibat dari perbuatan atau ucapan yang dilontarkan ke pihak lain gitu. Sehingga kalau dia berpikir matang, ya tentunya dia tidak akan lakukan itu. Belum lagi mungkin kita melanggar nilai dogmatis atau mungkin melanggar tata krama di satu wilayah yang berbeda dengan wilayah lain. Mungkin menurut kita kalau saya makan di jalan itu biasa saja misalnya. Tapi menurut tradisi di masyarakat tertentu, misalnya ketika kita berada di satu masyarakat tertentu, oh itu makan di jalan nggak baik gitu. Kan bisa terjadi begitu. Betul. Maka kalau kita berpikir dewasa, ya kita punya kearifan di dalam diri kita sendiri, maka tidak akan saya lakukan itu. Sehingga
itu akan meminimalisir terjadinya disharmoni di dalam masyarakat. Betul, itu contoh membiasakan, kecilnya. berpikir sebelum berbuat. Betul, gitu. Nah, misalnya dalam nilai dogmatis yang kita pegang, misalnya sebagai seorang muslim disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Atau di dalam riwayat lain, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah seseorang yang tidak menciderai muslim yang lainnya atau tidak menciderai orang lainnya lewat lisan dan perbuatannya. Nah, itu ada semacam nilai yang sangat bagus yang harus dimiliki oleh kita nih, ya, masing-masing, bahwa ketika kita melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu kalimat, kira-kira menyinggung perasaan orang atau tidak, gitu, atau mengganggu kepentingan orang lain atau tidak. Kalau mengganggu kepentingan orang lain, maka kita jangan lakukan itu, kan begitu. Lebih baik diam. Begitu. Nah, itu lebih kurang secara global begitu, Kak. Jadi kita perlu kematangan di dalam berpikir, mengolah satu perbuatan, mengevaluasi perbuatan atau ucapan yang akan kita lakukan. Kita lihat dari sudut pandang kebenaran relatif atau dari kebenaran yang dogmatis tadi, kira-kira baik atau enggak, ada maslahatnya atau enggak lah, kira-kira begitu. Ya. Ada, maksudnya ada unsur-unsur kebaikan, gitu betul, kan, kebermanfaatan ya, Ustaz. Tapi kalau seandainya terjadi nih, Ustaz, di sekolah ya, pelajar antar pelajar, bagaimana Ustaz menyikapinya atau menanggapi hal ini? Ya, di dalam hal sering yang terjadinya tawuran, ya tawuran tentunya kan. Tawuran pelajar. Tawuran pelajar. Ya, dengan tingkat kematangan berpikir yang mungkin belum sempurna, ya. Dia hanya melihat dari satu sisi tanpa melihat sisi yang lain. Dia hanya mengikuti kehendak nafsunya mungkin ya, atau kebenaran yang dianggap benar gitu. Kalau misalnya dia bertemu dengan pihak lain dari sekolah lain, lalu misalnya saling pandang atau saling senggol, dianggap itu sebagai penghinaan gitu, atau sebagai tantangan. Menurut dia begitu gitu. Sehingga terjadilah ya mungkin tawuran. Dan pihak yang lain ya merasa itu kita ditantang, maka kita harus lawan. Coba kalau masing-masing berpikir, misalnya kalau terjadi pertemuan dua kelompok pelajar, lalu mungkin terjadi senggolan atau terjadi kesalahpahaman, dipahamilah bahwa ya udahlah cuma salah paham aja, nggak usah diperbesar. Atau untuk apa kita tawuran? Kan merugikan orang lain tuh, terutama pengguna jalan kalau ditawuran di jalan raya. Betul. Kita lihat itu banyak pengguna jalan yang terganggu, atau mungkin yang lebih hebat lagi, terjadinya korban yang sebetulnya sia-sia, yang tidak diperlukan di dalam hal itu. Artinya memperjuangkan sesuatu yang sia-sia sebetulnya ketika dia tawuran itu. Betul, begitu. Nah, atau juga fasilitas umum yang apalagi fasilitas umum yang rusak sudah gitu kan akibat terjadinya tawuran tersebut. Ya. Baik, Ustadz, ini menarik sekali ya sahabat Penais Zawa, diskusi kita pada siang hari ini. Nah, untuk itu ini ada beberapa pertanyaan nih Ustadz dari sahabat-sahabat kita di sana terkait masalah yang kita angkat atau tema kita yang kita bicarakan pada siang hari ini. Assalamualaikum sahabat, ini pertanyaannya akan saya bantu untuk pertanyakan dengan narasumber kita. Bukankah sosialisasi tentang hidup rukun dan damai sudah sering disuarakan melalui media informasi atau tempat-tempat lainnya, Sat? Mungkin seperti di sekolah, pengajian-pengajian, lalu kenapa konflik di masyarakat itu masih sering terjadi atau kerap terjadi? Nah, ini ada dua pertanyaan Sat sebetulnya. Ini mau langsung dijawab atau saya bacakan dulu? Satu dulu ya. Baik, silakan. Walau itu usaha dari berbagai pihak terkait ya untuk menciptakan masyarakat yang damai, rukun, tentram, tentu sudah disuarakan oleh banyak pihak, baik dari pihak tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga mungkin lembaga atau institusi kepolisian dan sebagainya gitu ya, atau lembaga masyarakat yang lainnya, itu sudah disuarakan untuk tidak melakukan ini atau tidak melakukan itu. Bahkan tidak cukup sampai di situ, bahkan mungkin pemerintah juga mengeluarkan aturan-aturan. Ya, baik peraturan daerah atau peraturan pemerintah atau undang-undang. Kalau di jalan raya itu ada undang-undang lalu lintas, kan itu diciptakan, jadi dibuat supaya berkendara dengan teratur atau bermasyarakat dengan damai, rukun dan damai gitu. Tapi kok tetap aja konflik
muncul bermunculan. Yang satu selesai muncul di tempat lain. Betul. Yang ini diselesaikan muncul di tempat lain. Ya tentunya kita memahami bahwa generasi itu tumbuh dan berkembang ya. Mungkin yang sudah berdamai, yang sudah memahami tentang baik buruknya perbuatan mereka, atau mereka sadar hukum, baik hukum positif yang berlaku di negara kita, atau mungkin hukum adat, atau mungkin hukum agama. Oh ternyata dari tinjauan agama ini nggak baik, saya baru tahu. Nah, setelah itu dia sadar, atau dia tahu bahwa akibat hukum yang akan ditimbulkan dengan perbuatan dia, mungkin dia akan terkena sanksi pidana mungkin atau perdata atau sebagainya. Dia baru tahu, baru dia sadar. Tapi muncul generasi baru yang mungkin belum tahu tentang ini, sehingga dia harus trial by error, dia kerjakan dulu baru dia sadar itu. Seseorang biasanya begitu. Setelah melakukan satu kejadian, satu peristiwa, lalu dia tersadar ketika sudah melakukannya itu. Tapi alangkah baiknya sebelum dia melakukan, dia sudah bisa memilah dan memilih itu. Ya, mencermati nilai-nilai yang terkandung di dalam ucapan dan perbuatan yang akan dilakukan. Nah, usaha pencegahan itulah yang sudah diusahakan dari berbagai pihak tadi, ya. Mungkin di pengajian atau mungkin di kelurahan, atau mungkin di kelurahan ada PKK-nya mungkin. Ada bina posyandu remaja atau bina remaja. Ya, semacam itu. Atau di tingkat kelurahan, di LMK-nya atau di banyak lah hal-hal yang Karang Taruna terutama. Itu sudah disuarakan, tapi ya memang usaha itu nggak boleh berhenti, terus dilakukan seperti itu karena memang dinamika pertumbuhan remaja, mungkin pemikiran juga kan ya sangat heterogen dan akan bermunculan terus begitu. Nah, kalau peristiwa ini selalu terjadi, ya mungkin apakah harus lebih cari cara yang jitu, ya metode yang baik, bagaimana caranya. Sama seperti misalnya di dalam pendidikan sekolah itu, guru itu harus punya kapasitas kapasitas pedagogis yang baik gitu, supaya bisa mentransformasikan ilmu kepada murid-muridnya secara matang dan baik gitu. Bukan secara teori juga, tapi secara praktisnya juga itu. Sehingga ya mereka menguasai ilmu itu bukan hanya di sekolah, tapi bisa diaplikasikan di luar sekolah. Nilai-nilai terutama, nilai-nilai kebenaran atau nilai baik dan buruk yang perlu dijaga secara bersama. Kalau dari satu pihak ke pihak yang lain muncul kesadaran-kesadaran seperti itu, maka ya tidak akan muncul disharmoni di dalam masyarakat. Tentunya begitu. Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, Ustaz. Mungkin secara singkat dijawab ya, Ustaz, ya, karena mengingat waktu yang sudah ada di penghujung nih, dan memang hal ini sangat menarik untuk kita bicarakan. Ini ada pertanyaan untuk keharmonisan. Pihak mana yang paling bertanggung jawab atas terjadinya sebuah disharmoni dalam masyarakat? Baik. Tentu kalau berawal dari nilai yang paling dasar ya, poin yang nomor 1 ya paling dasarnya itu tentu keluarga. Ya, keluarga. Nah, di keluarga itu siapa yang paling bertanggung jawab untuk memberikan suatu pemahaman tentang sebuah tindakan dan ucapan? Ya tentu kepala keluarga. Kepala keluarga bertanggung jawab atas tindak tanduk anaknya dan istrinya dan keluarganya gitu. Nah, maka harus bisa menanamkan nilai-nilai tadi itu, baik nilai dogmatisnya atau nilai-nilai relatif yang dipegang berdasarkan mungkin keyakinannya, atau mungkin berdasarkan dengan penilaian pribadinya, atau yang berkaitan dengan hukum adat dan sebagainya yang dia kuasai, yang dianggap baik mendatangkan maslahat. Misalnya secara ringkas, ajarkan kepada anak-anak, nih seorang bapak ajarkan kepada anak bahwa kalau melakukan tindakan ini tawuran, kamu akan merugikan orang, merugikan dirimu sendiri, merugikan masa depan dan sebagainya. Lalu diberikan macam reward and punishment mungkin. Kalau selama kelas 1 sampai kelas 3 kamu lulus tanpa ada hal-hal yang menciderai ya masa belajar, mungkin ada dengan tidak tawuran, tidak ini, tidak itu, maka dikasih hadiah misalnya sama orang tuanya. Bentuk penghargaan ya. Jadi itu yang paling bertanggung jawab ya di lingkungan terkecil adalah orang tuanya. Adapun kita pihak-pihak mungkin dari tokoh masyarakat, tokoh agama itu kan hanya membuat satu penyegaran kembali, mengingat kembali supaya di dalam rumah mereka mendapatkan penyegaran informasi, di luar rumah ya di tempat mereka ada di sekolah atau di pengajian atau di masyarakat, mereka pun mendapatkan masukan-masukan input tentang nilai gitu. Itu yang paling bertanggung jawab di situ. Baik, luar biasa untuk jawaban narasumber kita ya, para sahabat. Nah, memang untuk pembentukan karakter atau pembentukan sebuah
pembelajaran atau penerapan akhlak itu dimulai dari keluarga ya Ustaz. Betul, ya? betul. Dimulai dari diri sendiri, Betul. menyadari bahwasannya kita harus punya dan melatih kematangan secara berpikir seperti itu. Nah, Ustaz, karena kita sudah berada di ujung penghujung acara, ini silakan Ustaz, ada closing statement mungkin yang akan Ustaz sampaikan untuk para sahabat Penais dimanapun Anda berada. Baik. Untuk menciptakan sebuah kedamaian yang merata di tingkat masyarakat, tentu bermula dari keluarga. Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dan tongkat pertama yang harus dilakukan adalah oleh pimpinan keluarga yang akan mengawasi anaknya, mengawasi keluarganya apabila dia melakukan satu perbuatan yang akan berpotensi menimbulkan disharmoni di dalam masyarakat atau di dalam keluarga mungkin, ya dia orang tua ini sudah memberikan satu pencegahan dari awal, pencegahan dini sebelum peristiwa itu meluas apabila ia lakukan di tengah masyarakat. Jadi faktor utama adalah ya kita lihat keluarga kita masing-masing, kita bina keluarga kita bina anak kita, karena bagaimanapun baiknya sebuah keluarga itu tidak hanya dinilai dari satu orang. Oh, kalau orang tuanya baik, nanti anaknya akan benar. Tidak. Jadi bahkan kalau ada pepatah mengatakan sebab nila setitik rusak susu sebelanga, itu menyebabkan satu hal yang negatif walaupun kecil dia akan merusak kebaikan yang banyak gitu. Bahkan di dalam hadis disebutkan iyyakum wal hasad, ya, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sifat hasad itu bisa membuat amal soleh kita, kebaikan kita menjadi hina, menjadi rusak, seperti api yang memakan kayu bakar. Ini sebuah perumpamaan bahwa perbuatan baik yang kita sudah lakukan itu bisa hilang, bisa tidak lagi dipercaya oleh masyarakat apabila kita melakukan satu tindakan negatif yang kecil. Dengan sebab yang kecil itu akan merusak semua kebaikan. Nah, makanya kalau kita buat satu kebaikan di tengah masyarakat dengan bermula dari keluarga, maka itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang harmonis. Insya Allah begitu. Luar biasa. Seperti itu sahabat Penais, closing statement dari narasumber kita, karena segala sesuatu kebaikan itu dimulai dari diri sendiri, keluarga, baru kita aplikasikan kepada masyarakat luas. Menarik ya sahabat, tapi sayang sungguh sayang kita sudah ada di penghujung acara, dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ustadz Ahmad Jarkasi yang telah memaparkan tema kita pada siang hari ini. Baik sahabat Penais DKI Jakarta, kami mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.